Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlussunnah wal Jamaah di abad ini. Poin berikutnya, bab yang ke-24, berjudul antara ilmu dan sikap santun. Asy-Syaikh Al-Muhaddits Ali Ibnu Hasan Ibni Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala berkata, ini dulu ya, sebelum beliau meninggal sudah saya tulis kitabnya. Sekarang kita mengucapkan rahimahullahu ta'ala karena beliau baru wafat beberapa waktu yang lalu disebabkan COVID-19. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau wafat di usia sekitar 60 tahun. Ini ulama ahli hadis di zaman ini, di mana beliau ini 25 tahun berguru dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 25 tahun. Makanya nanti Ustaz Ade belajar bahasa Arab dengan saya 20 tahun insyaallah taala. Taib. Beliau mengatakan, ba'da tajribatin tawilatin, ba'da setelah tajribatin, percobaan tawilatin yang panjang. Ya, kalau di sini saya terjemahkan yang enak, setelah sekian lama mencoba begitu ya. Mundu arba'ina sanatan, mundu semenjak atau sejak, arba'ina 40 sanatan tahun. Jadi sejak 40 tahun yang lalu Syekh Ali itu memperhatikan dari pengalaman beliau, anna aktsara, sesungguhnya yang terbanyak, ma dari apa-apa yanfa'un nasa, yang bermanfaat, yang berguna bagi manusia. Jadi hal terbanyak, perkara yang paling banyak bermanfaat bagi manusia adalah apa? Istima'ul ilmi wal hilmi, terkumpulnya ilmu dan kesantunan pada diri seseorang. Jadi seorang apabila dalam dirinya terkumpul antara ilmu dan sikap santun, akhlak yang penuh dengan kesantunan, maka ini adalah hal yang paling bermanfaat pada diri seseorang. Punya ilmu, kemudian santun. Santun itu di atasnya sabar ya. Santun, bicaranya, sikapnya, demikian. Kemudian beliau mengatakan, al-ilmu bila hilmin nuqsanun. Al-ilmu, ilmu itu bila hilmin, tanpa kesantunan itu, nuqsanun adalah kekurangan. Jangan coba ya para jamaah yang di sini, coba istri kita melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan, coba kita santun. Nanti bisa diselesaikan dengan baik. Di sini misalnya ya, panjenengan jadi guru, jadi misalnya ketua atau menjadi ketua divisi atau apa, coba santun ya. Fa insyaallah itu akan memperbaiki, karena ilmu tanpa kesantunan adalah kekurangan. Memang susah menjadi pimpinan, bawahannya salah tidak marah-marah itu susah ya. Bawahannya salah santai saja itu susah ya. Yang ada adalah setiap bawahannya salah langsung ditegur. Bawahannya datang terlambat ditegur ya. Bawahannya kurang ini ditegur. Itu nanti justru tidak memperbaiki. Kalau ditanya saja, itu orang yang orang yang faham itu sebatas ditanya itu sudah apa? Sudah akan memperbaiki dirinya, tidak perlu apa? Tidak perlu dia sebut-sebut kekurangannya. Maka beliau di sini mengatakan al-ilmu, ilmu itu bila hilmin, tanpa ada kesantunan, nuqsanun, kekurangan. Jadi kalau ada ahli ilmu tapi tidak santun, itu ada kekurangan pada dirinya. Begitu kurang lebih. Wal hilmu bila ilmin khusranun, sedangkan sekedar santun, sabar, santun gitu ya. Bila ilmin tapi tidak punya ilmu, itu khusranun, kerugian. Orangnya kelihatan sabar, terus pokoknya sabar sekali, murah senyum, tapi tidak punya ilmu, kerugian itu, kerugian besar kalau tidak punya ilmu. Ya, ini naklan, dinukil oleh penulis, anil ustadi al-fadil, dari ustadz yang mulia, Fadlan Fahamsah, LC MAG atau MHI, hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Apa pelajaran yang bisa diambil dari ucapan Syekh Ali Hasan tersebut? Faedah ucapan ulama. Yang pertama, Syekh Ali adalah salah satu murid senior dari Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama, Syekh Ali ini rahimahullah.
ahli hadis dan penulis yang produktif, kitabnya banyak sekali beliau. Dan beliau adalah menurut kami adalah salah satu ulama yang menguasai bahasa. Jadi hampir saya tidak mendapatkan kesalahan bicara beliau. Kalau beliau bicara bahasa Arab itu, bicaranya itu hampir-hampir tidak ada salahnya. Bicara loh itu, bukan nulis kitab. Kalau nulis kitab kan difikir dulu. Ini bicara itu, bicaranya bahasa Arabnya itu susah dicari apa? Kesalahan i'rabnya, Masya Allah. Kalau beliau sempat salah langsung dikoreksi oleh beliau sendiri. Ini di antara apa? Keilmuan beliau, kecerdasan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Tapi Allah lebih sayang kepada beliau dan beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan susah untuk mencari ganti seperti halnya beliau. Yang kedua, keutamaan ilmu dan sikap santun. Kalau cerita tentang Syekh Ali ini, sudah tidak ada duanya beliau ini. Jadi kami perhatikan sendiri dan ini disaksikan oleh para ustadz ketika daurah. Biasanya di sini Syekh Ali di tengah, kemudian di samping kirinya biasanya adalah Al-Ustadz Abdurrahman Abu Auf Abdurrahman At-Tamimi, salah satu dari guru kami. Nanti kalau selesai mengajar itu Syekh Ali, beliau menarik kursinya lebih dahulu, kemudian berdiri, kemudian menarik kursinya Ustadz Abdurrahman, ya ditarik ke belakang. Setelah itu dipersilakan Ustadz Abdurrahman yang berjalan duluan, Masya Allah. Memang Ustadz Abdurrahman lebih tua, tapi ilmunya tentu Syekh Ali jauh di atas beliau. Tapi bagaimana Syekh Ali memperlakukan orang yang lebih tua, Masya Allah. Jadi nanti kalau sudah Ustadz berjalan, kursinya dikembalikan lagi oleh Syekh Ali. Dan di pintu juga begitu, beliau menuju pintu duluan untuk membukakan pintu bagi Ustadz Abdurrahman. Itulah akhlaknya seorang ulama. Nah sekarang, ya Allah, kadang-kadang sekarang ini prihatin kita ya. Kita perlu sampaikan, sekarang santri-santri itu kurang penghormatannya kepada gurunya. Gurunya datang dibiarkan saja, jangan. Kalau Ustadz Ahmad Qadhi datang, kenapa saya kadang-kadang langsung loncat ke sana kalau beliau datang? Begitulah, dahulu ulama mengajarkan kepada kita. Kita sering dilihat aja Ustadznya datang itu. Jangan, disambut ke sana. Apa yang dibutuhkan, Ustadz mau kamar mandi dulu atau apa, Ustadz minum teh dulu, dan seterusnya. Begitu dahulu kami. Dan dulu, zaman dahulu, kita ini berebutan untuk menata sandalnya Ustadznya atau kiainya dulu. Dan saya dulu tukang bawakan kitab. Jadi kiai kalau mau mengajar, saya berupaya untuk membawakan kitab dan menata ini, dampar ini namanya dampar loh dulu. Meja kecil ini. Kita berupaya berebut untuk bisa menata damparnya. Ustadz kita, Masya Allah. Dan alhamdulillah dengan khidmah pelayanan kita kepada guru kita, Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Jadi jangan berat melayani gurunya. Dan mohon maaf ini, saya kritik sedikit nggak apa ya. Jangan marah dengan saya. Dulu kalau Ustadz manggil itu tidak ada alasan dulu. Saya misalnya sedang ngajar. Terus Kiai manggil, Muhammad Yusron, Ta'al, sudah. Saya berhenti sebentar ya, saya dipanggil Ustadz. Tinggal ngajarnya. Kalau sekarang enggak, Ustadz Afan ya masih ngajar. Ya Allah ya Rabbi. Jauh sekali dengan akhlaknya apa? Guru-guru kita dahulu. Jauh sekali. Jadi misalnya antum ya, misalnya Mas Wildan, ayo ikut saya. Walaupun ada jadwal, itu jadwalnya di-cancel langsung. Ikut gurunya. Begitu dulu kami. Kalau sudah diberitahu, ayo mandi, ikut saya. Langsung kita mandi. Walaupun kita ada janjian apa, makan apa, itu semuanya ditinggal. Untuk khidmah kepada gurunya. Antum kalau bisa begitu, antum akan jadi orang yang alim. Kalau antum bisa begitu, antum akan jadi orang yang alim. Karena apa? Jika guru ridho dengan kita, ilmu Allah akan dikucurkan kepada kita. Tapi jika guru marah dengan kita, Allah tidak akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka berupayalah untuk antum melayani guru antum. Jangan iren itu apa bahasa Indonesianya ya? Saling saling tidak mau gitu loh, melayani guru kita ya. Sama dengan di keluarga. Misalnya antum saudara bersaudara. Saudara antum yang 4 tidak pernah melayani ibu dan bapak antum layani ibu bapak antum. Enggak usah iren itu bahasa Indonesianya apa? Ustadz Ali. Nopo bahasa Indonesianya, Ikhwan? Apa Mas Wildan? Iren itu. Pokoknya saling tidak mau itu loh. Udur-uduran itu. Apa ya bahasa Indonesia? Susah sekali ya ini. Jadi iren, udur-uduran, saling tidak mau. Ya, jangan. Kakak saya enggak mau, adik saya tidak mau, jangan. Ya kita ingin pahala kan kita. Kita ingin pahala, kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita. Maka seperti itu. Antum mana sering lihat saya, Ustadz Qadhi datang langsung ke sana ya. Karena saya enggak pakai sandal, saya antarkan ke depan itu. Begitu harusnya sikap seorang murid kepada gurunya. Padahal Ustadz Qadhi itu di bahasa usahanya. Tapi saya dicontohkan dulu di Saudi, ulama-ulama yang lebih sepuh daripada saya melayani murid-muridnya yang masih muda, yang sudah menjadi syekh.
Jadi ulama-ulama sepuh itu walaupun sudah tua, saya sering ya setelah sholat Jumat itu ulama-ulama sudah sepuh biasanya sudah pakai bis ini. Jadi di luarnya jubah ini ada bis, pakai bis, kemudian kalau ada ustadz muda ngajar itu, padahal ustadz muda ini kemungkinan besar muridnya beliau juga, beliau tetap hadir untuk mendengarkan pelajaran. Masya Allah, itulah guru-guru kita, ulama-ulama kita. Oleh karena itu ilmu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka contohlah mereka. Saya tidak menyuruh antum untuk melayani saya. Layani guru antum, Gus Mul, Ustadz Andi, layani Ustadz Abdullah Amin, layani Ustadz Ahmad Qadi. Kalau saya nggak dilayani nggak apa-apa ya. Ini jadi layani guru-guru kita. Fa insyaallah kita akan diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat umur loh ya. Ilmu itu tidak pandang umur. Kadang orang yang lebih muda lebih berilmu daripada kita. Terkadang demikian. Yang kedua, keutamaan ilmu dan sikap santun. Yang ketiga, faedah yang ketiga, hendaknya setiap muslim berilmu dan memiliki sikap santun. Yang keempat, berilmu namun tidak santun, maka itu adalah kekurangan diri. Sebab tercela seseorang yang berilmu namun berakhlak yang buruk tercela. Yang kelima yang terakhir, santun namun tidak berilmu. Santun jadi baik akhlaknya, sopan, tapi tidak punya ilmu, itu adalah satu kerugian. Sebab amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala jika tidak ada dasar ilmunya, jika tidak didasari ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.